Kan kami dari kelompok satu yang temanya itu pengolahan limbah B3 menjadi pupuk kompos dan bugasi. Tim proyeknya itu Ajis dengan NIM 243, Aji dengan NIM 254, dan Rofli dengan NIM 275, dan Dwi Rizky dengan NIM 290, dan Haris dengan NIM 114. Dan outletnya seperti berikut, yang selanjutnya akan diberikan oleh teman saya, Mas Haji. Summary statement. Proyek ini dirancang untuk mengatasi peningkatan limbah B3 yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi dan urbanisasi di daerah istimewa Yogyakarta. Fokus utama proyek adalah mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Proyek bertujuan mengurangi dampak buruk limbah terhadap lingkungan dengan menciptakan pupuk organik yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Next. Business Needs. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta menunjukkan bahwa 303,13 ton sampah dihasilkan setiap hari pada tahun 2021. Mana sebagian besar adalah limbah organik. Proyek ini hadir untuk memanfaatkan limbah organik tersebut menjadi pupuk yang bermanfaat. Selain membantu mengurangi limbah, proyek ini berupaya mencegah pencemaran lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Next. Project and Product Description. Proyek ini menggunakan limbah organik seperti sisa makanan, sayur, dan buah busuk untuk diolah menjadi pupuk kompos dan bokasi melalui teknologi sederhana. Proses ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga membuka peluang kerja di sekitar lokasi proyek. Produk akhirnya adalah pupuk organik yang efektif meningkatkan kesuburan tanah dan ramah lingkungan. Statement, ruang lingkup proyek mencakup pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan limbah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos menggunakan komposter. Deliverables utama adalah produk pupuk kompos, desain komposter, dan panduan penggunaan. Proyek tidak mencakup pengolahan limbah anorganik atau distribusi pupuk secara komersial. Next. Major deliverables. Deliverables utama proyek meliputi desain komposter, prototipe pupuk, dan produk akhir berupa pupuk kompos. Selain itu, proyek juga memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan limbah organik yang berkelanjutan. Next, lalu ada project schedule. Di proyek ini dijadwalkan berlangsung selama 156 hari, mulai dari tanggal 9 September 2024 hingga 12 Februari 2025. Tahapan utama mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan limbah dan evaluasi hasil. Setiap tahapan dirancang agar selesai sesuai jadwal dengan alokasi waktu yang efisien. Lalu ada breakdown struktur atau PBS, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan itu mencakup identifikasi ruang lingkup dan sumber daya. Pelaksanaan meliputi pengolahan limbah hingga pengemasan. Lalu ada evaluasi mencakup pengujian kualitas produk dan pengecekan akhir. Dan di sini ada work breakdown struktur yang di mana ada perencanaan, yaitu menentukan ruang lingkup. Yang kedua mengidentifikasi sumber daya. Yang terakhir memilih vendor. Dan yang di pelaksanaan ada persiapan sarana dan prasarana, pengumpulan limbah, dan proses pengolahan limbah menjadi pupuk, pengemasan, dan penyimpanan hasil olahan. Lalu ada evaluasi, melakukan pengujian kualitas produk, evaluasi, dan finishing. Dan sini adalah work breakdown strukturnya yang level 0 dan level 1 dan level 2, yaitu level satunya itu merencanakan proyek, menyelesaikan proyek, dan mengevaluasi proyek, dan level 2 seperti gambar yang tertera pada di layar. Selanjutnya, Project Cost Management adalah anggaran proyek sebesar Rp23.283.150 termasuk cadangan risiko sebesar 10%. Biaya ini mencakup pengadaan bahan, peralatan seperti komposter dan termometer kompos, serta operasional tenaga kerja. Estimasi biaya dirancang untuk memastikan proyek selesai tanpa kekurangan dana. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Di sini adalah list of resource ya, bisa dilihat dari tabel yang tertera di layar. Lalu ada cost estimation yang itu mengecek lokasi berpotensi untuk penggunaan bahan baku. Ya, bisa juga dilihat seperti tabel pada di layar. Next. Summary statement. Risiko utama dalam proyek ini meliputi perubahan regulasi, kontaminasi produk, dan keterbatasan bahan baku. Strategi mitigasi termasuk pemantauan regulasi, pengendalian proses produksi, dan diverifikasi sumber bahan baku untuk memastikan kelancaran proyek. Next. Di sini ada plan risk response. Ya, bisa dilihat di tabel pada layar. Dah, next. Selanjutnya ada project stakeholder management. Stakeholder proyek ini meliputi pemerintah, masyarakat, vendor, investor, dan media. Strategi keterlibatan mencakup pelatihan penggunaan komposter, konsultasi dengan pemerintah, dan publikasi dampak positif proyek untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi. Next. Yang selanjutnya ada identify stakeholder. Stakeholder merupakan pemilik kepentingan dalam proyek yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proyek yang dilakukan baik individu, kelompok, maupun organisasi. Stakeholder pada proyek ini ialah pemerintah, tim kerja, warga, investor, dan vendor, media, dan LSM. Next. Berikut merupakan contoh identify stakeholder. Conclusion, proyek Green Alchemy bertujuan menciptakan solusi berkelanjutan untuk pengelolaan limbah B3 di Yogyakarta. Dengan kolaborasi yang baik antar pihak, proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kelompok satu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada stakeholder engagement assessment matrix. Berikut pembuatan stakeholder engagement assessment matrix pada pengolahan limbah organik menggunakan komposter. Bisa dilihat gambarnya seperti berikut.